Pemirsa, sosok Joko Widodo dikenal publik dengan proyek-proyek andalannya baik saat menjabat sebagai wali kota Solo maupun gubernur DKI Jakarta. Ya, sayangnya proyek-proyek andalan Joko Widodo tersebut masih meninggalkan banyak persoalan yang hingga kini belum terselesaikan. Fenomena kemunculan Jokowi, mantan wali kota Solo ke pentas politik nasional, menyedot perhatian publik. Selain belum memiliki karir politik yang matang, dulunya Joko Widodo dikenal sebagai pengusaha mebel yang lalu terjun ke dunia politik dan menjadi seorang wali kota Surakarta selama 2 periode. Kemudian lolos dalam perebutan kursi gubernur DKI Jakarta hingga akhirnya kini bertarung di ajang Pilpres 2014. Karir politik Joko Widodo yang melesat ini tentu penuh dengan cerita. Belum lepas dari ingatan kita tentang mobil SMK yang akhirnya dianggap sebagai kendaraan politik yang mengantarkan Jokowi hingga ke pentas politik nasional. Mobil yang diklaim produksi anak-anak SMK di Surakarta itu ternyata didatangkan dari Cina dan hanya digantikan logo menjadi SMK. Bahkan PT SMK itu sendiri sekarang tidak jelas keberadaannya. Tim TV One menelusuri hingga ke Teknopark, di mana mobil prototipe SMK yang pernah digunakan sebagai kendaraan dinas mantan wali kota Joko Widodo dan wakil wali kota FX Rudiatmoko. Saya sangat prihatin sekali karena memang kok tiba-tiba mobil SMK ini mencuat, dan saya memang kemudian berkesimpulan dari perjalanan 2 tahun yang lalu itu benar-benar ini sudah terjadi eksploitasi pendidikan untuk kepentingan politik. Waktu itu Pak Jokowi yang mau maju ke DKI begitu. Karena memang untuk mobil, beliau memakai mobil dinas produk SMK itu ya. Itu yang pertama memang kita nggak pernah lihat bahwa ada SMK yang buat produk sebuah mobil, itu kita nggak pernah tahu. Setahu saya di Komisi 4 waktu sidak di SMK itu yang ada adalah bongkar pasang untuk mobil dari Kementerian Kejuruan, sehingga kita kaget. Apalagi tentang mobil dinas ini pada waktu penyusunan anggaran APBD tahun 2012 itu sudah dicoret bahwa tidak ada pembelian mobil dinas di tahun 2012. Ya, bahkan waktu itu yang kita di DPR ini jadi bulan-bulanan, Pak Jokowi nggak mau ganti mobil dinas, padahal senyatanya mobil dinas itu menurut tim anggaran pemerintah kota itu sudah tidak layak lagi. Tapi beliau tetap mempertahankan itu. Saat itu untuk pemerintah kota Solo diberlakukan tidak ada pembelian mobil dinas pada anggaran daerah 2012. Bahkan saat itu Joko Widodo tidak mau mengganti mobil dinas, tetapi Jokowi langsung mengumumkan ia menggunakan mobil SMK. Anggaran dicoret. Tapi tiba-tiba tanggal 2 Pak Jokowi memproklamirkan bahwa mobil dinas dia pakai SMK. Spontan saat itu saya langsung ngebel, karena saya badan anggaran, saya ngebel ke DPPKA. Ini pakai anggaran yang mana? Padahal tidak ada anggaran untuk pembelian mobil dinas waktu itu. Bingung DPPKA waktu itu jawab, katanya ini Dipora Pak. Saya bel langsung Dipora waktu itu. Dipora juga jawab, Pak ini hibah dari kementerian. Hibahnya kapan, di mana, dan sebagainya. Saya tanya, bukankah ini program Kementerian Kejuruan ke SMK-SMK yang teknik ya, untuk memang pembelajaran siswa, bukan untuk produksi mobil begitu ya, apalagi produksi massal ya. Nah ini yang pertama yang kemudian saya mencurigai sebenarnya ini adalah, ya saya prihatin, saya seorang orang pendidik, saya seorang guru, prihatin ketika mobil yang sebenarnya untuk pembelajaran, tapi kemudian ya untuk mengantarkan Pak Jokowi ke DKI. Sosok Joko Widodo yang fenomenal ternyata mengundang banyak perdebatan pro dan kontra. Bagi warga Solo, Jokowi meninggalkan banyak persoalan yang belum terselesaikan.
keputusannya untuk maju dalam pentas pemilihan gubernur DKI Jakarta mengecewakan banyak pihak. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot sendiri itu banyak yang gagal. Yang pertama masalah City Walk. City Walk itu ternyata tidak berfungsi sama sekali. Bahkan banyak merugikan tukang becak. Tukang becak tidak bisa parkir di situ. Bahkan banyak yang mengatakan, gimana Pak? Jalan sudah bagus-bagus, dikasih batu, akhirnya becak tidak bisa lewat. Dan mangkrak digunakan untuk parkir. Kemudian yang kedua mengenai pusat jajan di Geladak, yang namanya Galabu. Itu sudah direhab beberapa kali, ternyata juga tidak menghasilkan. Sepi sekali pedagangnya. Yang ketiga mengenai night market di depan Mangkunegaran, itu juga sepi, tidak ada pembelinya. Kemudian yang keempat mengenai pasar tradisional, yang selama ini digembar-gemborkan di TV, bahwa Jokowi berhasil membugar pasar tradisional. Memugarnya berhasil, memugarnya. Tapi memberdayakan pasar tradisional tidak berhasil. Banyak yang kosong, banyak yang mangkrak. Antara lain pasar di Panggungrejo, kemudian pasar di Nusukan, pasar di Pucang Sawit. Ini semua banyak yang kosong, tidak ada penjualnya. Kemudian relokasi bantaran sungai Bengawan Solo juga tidak berhasil. Relokasi PKL dari Banjarsari yang tadinya 2.000 itu hanya bisa tertampung 400. 400 pun ternyata tinggal 200 karena yang 200 di tingkat atas tidak laku, mereka kabur. Dan keberhasilan relokasi PKL ini bukan perannya Jokowi, ini perannya Rudi. Bahkan ada beberapa kasus proyek Joko Widodo di Solo yang bersentuhan dengan hukum walaupun sebagian sudah terselesaikan lewat jalur politik di DPRD. Akan tetapi hal ini bisa menjadi catatan penting dalam pemerintahan Joko Widodo. Sebagai contoh, kasus Hotel Maliawan di kawasan wisata Tawang, Mangu, Karanganyar. Pelepasan aset Pemkot ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan DPRD. Dan akhirnya menjadi kasus yang mencuat. Kami menganggap pada waktu itu selaku wakil ketua Pansus maupun perwakilan fraksi yang ada di sana menolak. Karena kita anggap bahwa permohonan ini terlambat. Ketika aset itu sudah dilepas, tidak ada gunanya lagi permit. Padahal semestinya harus ada permit dulu, baru dilepas. Jadi kalau istilah Jawa nututi layangan pedot. Nah ini kita tidak sepakat, makanya terjadi perpecahan meskipun pada laporan pembahasan akhirnya disetujui itu karena terjadi proses voting. Dan itu ada dalam risalah rapat, baik dari rapat kerja Pansus sampai pada tahapan rapat paripurna untuk laporan pembahasan. Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar dengan segala ragam permasalahannya yang membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas dan ketegasan. Akankah kedua calon pemimpin bangsa ini akan mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik dan mesejahterakan rakyatnya? Dari Solo, Jawa Tengah, Heri Wibowo Agus dan Beni Ramadan, TV One mengabarkan. Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkena Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri ini, bisa masalah negeri ini. Karena dulu dia fokus sebagai gubernur DKI. Jangan tiba-tiba dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini.